Team fight yang super panjang harusnya. Yes. Kita lihat kali ini di mana Alter Ego berhasil membawa ke game yang ketiga. Tapi pasukan para raja, mereka juga tidak akan mengendorkan permainan mereka di game yang ketiga. Sama-sama akan all out di game yang ketiga. Akhir nafas kali ini kita bakal lihat didapatkan oleh siapa. Ararki atau Alter Ego? Soebel Arena, minta tepuk tangannya! Let's go, kita pecahkan di game yang ketiga. Dan masih bersama Radit Overkill dan juga Ranger Emas yang akan memandu pastinya untuk di game ketiga kita di match yang pertama. Yang pasti ini akan menjadi match yang sangat sengit mengingat Alter Ego udah mulai kembali lagi menguasai dari area early game terutama untuk di game yang kedua, Ji. Melihat dari segi pola pattern farming mungkin tidak terlalu berbeda jauh ya. Tapi gimana early aggressive dari seorang Alter Ego yang memiliki Udil di depan sana, memiliki Estes juga. Tapi Lemon akankah terpick off kembali oleh Serpai? Akankah first blood di tangan dari seorang Lemon kali ini? Bahkan Flicker mau tidak mau dikeluarkan oleh Serpai. Lemon mungkin harus mundur sejenak, mencoba untuk mereset kembali. Pasukan dari Alter Ego kali ini udah mulai dominasi dari laning EXP-nya. Sedangkan berbanding terbalik, ketika Ararki memiliki power yang cukup tinggi dari seorang Skylar di arah metode late game nanti, siapapun bisa dia tumbangkan, dia lumat dengan cepat. Yes, buat kalian semua juga jangan lupa untuk dukung tim favorit kalian sambil order Grab karena lagi ada diskon sampai dengan 90%. Gunakan promonya grb.to/mpl atau scan QR code yang ada di bagian bawah layar kalian. Dan back to the game, dimana Rasi untuk kali ini selalu babysit karena Nino nggak ditinggal sama sekali. Melihat dengan adanya Vin yang selalu nemenin juga kehadiran Skylar di area gold lane. Masih bisa didapatkan gold crab-nya untuk Skylar. Dan mau nggak mau membuat Nino harus bermain lebih sabar lagi. Mengingat pressure dari Ararki ke area gold lane ini benar-benar terasa banget di menit yang pertama. Yes, nama juga ada Digi, tapi lihat dari Nino akan memaksa begitu saja memukul mundur. Sakit early-nya memang Melissa itu. Apalagi di arah metode late game bakal lebih perih lagi. Dan mungkin yang bisa kegapai ke arah belakang kali ini bisa ke arah Clay. Iya. Clay tarik ke arah belakang, cuma posisinya kalau Clay memaksa ke arah belakang, mungkin akan banyak source skill yang keluar. Iya, kalau maksa ke arah belakang. Tapi Turtle yang pertama udah mulai ditarik juga, ada Albert, Pai bertemu di sana. Kedua bestie ini coba beradu damage, slam-slam yang dikeluarkan membuat Albert full stack dan bisa saja dinaikin sama Pai. Benar banget, sedangkan Lemon bersama dengan Clay sudah standby on position. Pasukan dari Alter Ego, ingat mereka memiliki power dari Heavy Spin yang bisa memukul mundur seorang Albert dengan retributionnya. Mencoba di all in, menuju ke arah seorang Pai. Berubah menjadi split-split, coba mendapatkan satu. Udil sudah mendapatkan card altar, retribution di sound point sama Albert. Kali ini gagal didapatkan oleh pasukan dari Alter Ego. Masih ada card altar, Albert terperangkap di garis depan. Dan from Bogor tidak memiliki card altar kembali. Dan bahkan di depan sana Heavy Spin mendapatkan Albert. Terperangkap Albert tertake dan first blood. Diamankan oleh pasukan Alter Ego. Yes, setup yang cukup manis mengingat Albert yang tertinggal nggak bisa lagi escape dari Heavy Spin yang dikeluarkan. Time Journey yang menurut aku kurang tepat karena tadi beberapa source skill dari Alter Ego Esports belum ada untuk dikeluarkan juga. So membuat RRQ harus kehilangan jungler mereka. Tapi bergerak lagi menuju ke arah gold lane dan lagi-lagi pressure dari Skylar. Ini kita bisa lihat ya, Time Alarm Bomb ini selalu ngeganggu banget pergerakan dari Nino. Lihat satu damage-nya udah mulai kerasa banget. Meskipun emblem Avaris yang dia bawa, tapi untuk kali ini Muddles yang connect ke Skylar membuat Skylar mau nggak mau harus bermain lebih aman di dalam outer turret. Yes, dengan juga adanya gold defensive dari turret juga masih mengamankan dirinya. Tapi kalau melihat dari RRQ, mereka harusnya udah standby untuk ada invasi dari top lane. Karena informasi telah diberikan. Bahkan Albert sudah menuju ke arah top lane juga untuk membantu pergerakan dari seorang Skylar. Tapi jangan lupa, jangan sampai terpoking dengan damage yang dimiliki dari Melissa Nino. Ya, harus hati-hati banget sih aku bisa bilangnya. Karena untuk di area early game ini 4 menit sudah berjalan di game yang ketiga. Tapi baru 1 poin pick off aja dari Alter Ego Esports. Dan buat teman-teman semuanya aku mau ingetin kalau misalnya lagi ada kolaborasi event skin MLBBX Jujutsu Kaisen yang telah hadir di dalam game. Ikuti event gacha MLBBX Jujutsu Kaisen dari tanggal 18 Februari sampai 20 Maret. Dan dapatkan diskon 50% untuk 1 kali draw pertama setiap hari. Dan dijamin 10 draw pasti dapat item kolaborasi. Oke, diskonnya juga jangan lupa ya, 50% bro. Kapan lagi? Turret Energy Shield sudah menghilang. Ini tandanya udah memasuki menit yang kelima sebentar lagi.
Ya kan, 30 detik lagi dan ini membuat power dari jungler bisa melakukan rotasi ke arah laningnya masing-masing. Sedangkan Albert mendeteksi ada satu buah turtle didapatkan Udil. Mencoba dipaksa begitu saja, tahunnya gagal didapatkan. Melissa mencoba memukul mundur Albert dengan jarum suntiknya. Nah, apakah retribution kali didapatkan seorang Sally Boy? Team fight yang terjadi, time dari ke altar ternyata gagal membuat jalan untuk seorang Albert masuk ke dalam pasukan Alter Ego. Iya, tapi ini di game yang ketiga benar-benar pasif gameplay banget loh dari kedua belah tim ya. Aku belum lihat adanya inisiasi agresif baik dari Alter Ego Esports ataupun dari RRQ. Mereka benar-benar main objektif banget. Dan terlihat tadi ya ada kontes objektif turtle yang diambil oleh Alter Ego di turtle keduanya. Dan dari arah emblem masih dengan Mystery Shop, 3 emblem yang terus-menerus dipakai oleh Udil. Dan ini benar-benar emblem yang sangat efektif banget mengingat dengan item burst damage yang dia keluarkan ini lebih cepat lagi jadinya untuk tim Dead awal. Cukup berbahaya Sally Boy, agak cukup offside sih. Walaupun emang melakukan poking damage terhadap turret tim RRQ, tapi itu agak cukup offside kalau menurut aku pribadi. Skylar mencoba dipoking begitu saja. Albert melakukan clear minion dengan cukup cepat di arah bottom lane. Ternyata Lemon memanfaatkan kondisi yang sangat bebas. Turret yang cukup mahal untuk pasukan Alter Ego didapatkan oleh seorang Lemon. Ya, tiba-tiba flanking dari Lemon split push ke area outer turret di bagian bottom lane membuahkan hasil yang sangat maksimal. Dan kalau kita lihat dari in-game equipment by Dunia Games, terlihat dari Necklace of Durance di tangan Clay. Necklace of Durance, item pertama yang dibikin. Right, Skylar di arah top lane mencoba untuk bertahan seorang diri. Deden from Bogor mencoba untuk mendapatkan satu pick off, tapi nampaknya kalkulasinya masih belum cukup karena terlalu jauh, harus menggunakan flicker, ada Kurt Altar juga. Mungkin akan cukup rugi ketika ada objektif fight di turtle yang ketiga. Ya, dengan adanya Necklace of Durance, ini damage burst dari Clay nggak akan terasa untuk di area early game ya. Meskipun efek Heartbreak yang bisa dihasilkan membuat penggunaan Estus akan semakin sulit lagi. Tapi ada outer turret di area atas sana yang berhasil dihancurkan juga oleh Nino dengan begitu cepatnya bergerak langsung menuju ke arah mid lane. Beberapa player dari RRQ melakukan setup dan terlihat ada gold differences by UBS Gold tadi. Beberapa player dari RRQ masih unggul dari segi pendapatan goldnya nih, Ji. Dan melihat adanya rotasi ke arah bottom lane ini, tandanya mereka akan coba team fight di arah objektif turtle yang ketiga. Akankah dua turtle diamankan pasukan Alter Ego? Lemon standby on position, menuju ke arah Sally Boy Merkel Boy. Heavy spin belum dikeluarkan begitu saja. Bakal coba di baiting, Lemon terperangkap, sudah mulai digendong. Mencoba didapatkan dan Lemon harus hilang. Kurtal tersave the day. Tapi lihat, heavy spin sudah dikeluarkan oleh seorang Sally Boy Merkel Boy. Gak bisa menyelamatkan kembali pasukan dari RRQ. Harus mengakui kehilangan Lemon di posisi depan sana. Baik time yang dilakukan, retribution di short point kah, dan ternyata Sally Boy dan Miracle Boy berhasil mendapatkan retributionnya dengan sangat luar biasa. Team fight 4 versus 5 yang tidak cukup adil berhasil membuat pasukan RRQ kehilangan 2 playernya. Iya, itu cukup susah juga karena tadi ada efek grab-grab yang dikeluarkan sama Pai ke arah Lemon yang langsung menghilangkan Lemonnya. Serta di sisi lain, Skylar fokus ke area outer turret di bagian atas. Sehingga 4 lawan 5 bukanlah hal yang bagus. Apalagi tadi ada defense dari Cold Altarnya Udil. Ini benar-benar timingnya tepat banget membuat Blessing of Menggadas yang dikeluarkan sama Rasi bisa mempertahankan semua player dari Alter Ego Esports. 2 utility defensif yang dimiliki Alter Ego membuat pasukan RRQ sedikit kebingungan. Mencoba di all-in begitu saja. Udah menjadi pilihan utama. Kurt Altar langsung tim fight, flicker ke belakang Lemon. Masih bisa berhasil. Candy yang dilakukan. Sally Bottom merangkap. Heavy spin for defensif. Mau nggak mau dikeluarkan tapi Albert masih mau lebih. Go away from Nino. Membuat Albert sakarat tidak mau. Membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Tapi Udil masih mau lebih. Team fight kembali terjadi. Pasukan Alter Ego mendapatkan 2000 gold difference di arah mid lane akan dipecahkan dengan cukup cepat, Radit. Yes, outer turret terakhir dari RRQ berhasil dihancurkan menuju ke arah purple buff-nya. Terlihat ya, tadi benar-benar bagus banget gimana ganti-gantian ultimate yang dikeluarkan oleh RRQ dan juga Alter Ego Esports selalu bisa membackup player-player yang udah mulai sekarat. Dan bahkan untuk kali ini pressure dari Alter Ego, oh my god, Skylar tidak terpick up dengan begitu mudahnya. Skylar ter-take down kali ini dan bahkan pasukan Alter Ego mereka mendominasi 2.400 gold difference. Oh my god. Ya, 2.400 gold, 5-0 di menit yang ke-9. Alter Ego Esports benar-benar matang banget dari segi team fight yang mereka terus-menerus lakukan. Terutama dengan adanya 2 ultimate area of effect ini yang ngebantu sih. Ngebantu Nino yang punya go away nggak bisa dideketin sama siapapun. Nino-nya free hit banget. Utility-nya kita lihat double defensive. Ada Kurt Altar, ada Moon of Goddess.
Jadi yang dikeluarkan oleh Alter Ego ini harus satu persatu. Iya. Gak bisa langsung, oke kalau dia mau team fight ke altar dulu, oke team fight ke altar cepat langsung das rasinya berada di garis depan. Iya. Dan RRQ punya burst sekali, tapi dia nggak bisa sustain team fight. Mereka mengandalkan Skylar untuk sustain team fight selanjutnya. Iya, masalahnya ini nggak ada yang bisa nge-reach ke arah seorang Nggak ada, Nino-nya. nggak ada. Nino-nya benar-benar free hit banget dan menjadi key player dari Alter Ego Esports di skenario team fight-nya. Dan untuk kali ini, Lord yang pertama, Ji. Lord yang pertama akan berada di tangan dari pasukan Alter Ego K. Karena RRQ memaksa team fight kembali sedikit demi sedikit. Mencoba untuk membuka posisi pasukan Alter Ego. Sally by the Miracle Boy stand by out position. Tidak terdeteksi tapi Nino mengusir pasukan RRQ. Retribution from Albert. Berhasil mengamankan pasukan dari Alter Ego. Tapi Sally by the Miracle Boy bakal coba disumbangin begitu saja. Dan from Bogor mencoba menyelamatkan Lemon. Tapi Udil terlalu kuat. Udil too strong. The Spicy Man menumbangkan Lemon di garis depan. Double kill didapatkan pasukan Alter Ego. Kali ini walaupun Lord di tangan pasukan RRQ. Mereka benar-benar ingin mendapatkan turret kembali dari mid lane. Mencoba dipaksa begitu saja. Deden from Bogor memberikan foggy damage. Tapi Albert, Press World kembali menyelamatkan satu buah turret yang sangat mahal di area tengah. Iya, tadi timing dari Time Journey ini yang membuat RRQ bisa mendapatkan momennya untuk melakukan retributions dari Albertnya. Karena Heavy Spin sebenarnya tadi di pop up di waktu yang bersamaan dengan adanya Time Journey membuat Heavy Spin-nya nggak terlalu efektif dari Sally Boy untuk bisa memukul mundur, terutama Albert agar nggak ada kontes retribution. Tapi ternyata untuk heatmap-nya kita lihat pergerakan dari Rasi, fokusnya benar-benar menuju ke arah Nino di area gold lane sana, Ji. Pas Pamno ini namanya ya. Pamno, Pasukan pengaman Nino. Benar-benar Nino dijaga dengan sangat ketat. Mencoba untuk mengamankan 3 laning phase-nya. Mid lane turret aja ini sulit untuk digapai sama pasukan RRQ. Lihat pasukan RRQ gak bisa menyentuh dan tidak bisa memecahkan turret di arah tengah. Walaupun dengan adanya super minion yang mereka miliki. Iya, dengan adanya Lord yang pertama, ini outer turret mid lane dari Alter Ego Esports masih cukup sehat. Bahkan tadi Albert coba kontes purple buff Sally Boy, masih bisa diambil oleh Sally Boy. Padahal tadi ada under satu level dan in-game equipment by Dunia Game. Terlihat sudah menuju ke arah Enchanted Talisman, item kedua dari Clay. Bergerak ke arah sisi kanan, Melissa. Dari Nino, ini benar-benar player yang harus bisa di pick off dari RRQ. Terutama dengan 3 item wajib attack speed yang dijadi. Ada Crescent Sight, Demon Hunter Swords, dan juga Golden Staff. Serta Legend Swords yang akan segera menuju ke arah Malvictor, kalau aku bisa bilang. Sebagai item yang bisa melumat physical armor yang dimiliki sama RRQ. Alright, melihat adanya pasukan dari Alter Ego yang mereka sudah melakukan invasi ke arah jungle dari Albert. Retribution di sound point menuju ke arah seorang Finn. Memaksakan time journey, flicker pun dikeluarkan. Tidak ada time journey yang dikeluarkan oleh seorang Finn. Memilih ke arah flicker karena time journey akan menjadi pilihan utama untuk menyelamatkan seorang Albert. Damage terlalu besar membuat Albert hingga setengah darah. Skylar memberikan free hitnya. Kertautan dikeluarkan, Lemon flicker ke arah belakang. Time journey plus Kertautan dibalas dengan Kertautan dan juga Burden of Goddess. Sama-sama utility yang sangat mahal. Tapi lihat Nino mengusur pasukan RRQ. Nino membuat Skylar gak bisa mendekat lebih dekat lagi. Ini benar-benar semakin kau kejar semakin kau jauh. Semakin dekat semakin sakit Radit. Semakin dekat semakin sakit, tapi yes, benar-benar time penggunaan ultimate yang sangat bagus dari kedua belah tim, di mana tadi go away-nya ini ngebuat player dari RRQ, Albert dan juga Skylar susah buat bisa nge-reach ke arah Sally Boy yang udah tinggal one last hit lagi tadi. Itu Gak susah bisa, banget gak sih bisa. nge-reachin. Nino langsung standby, langsung diusir semua dengan jarum suntik yang Nino miliki. Dan langsung dengan peniti-peniti Nino membuat pasukan RRQ sakaratul maut. Ya, tapi untuk di Lord yang kedua sama-sama udah punya full ultimate lagi meskipun 3 flicker dari RRQ ini masih belum ready, Ji. Oke, time journey telah dikeluarkan. Triggernya sangat baik, mendapatkan Pai. Tapi di sisi sebaliknya lihat Sally Boy menangkap 2 orang. No following up damage. Tapi lihat Nino free hit. Albert double kill didapatkan dan Nino harus take down kali ini. Berhasil mendapatkan 1 buah Estes Maniac. Nino looking for Savage. Akan berhasil didapatkan dan Savage. Nino berhasil mendapatkan Savage kali ini untuk pasukan Alter Ego. Nino nggak bisa dilepaskan begitu saja. Nino nggak tergapai. Dan ini say thanks to Rasi. No Rasi, no Nino, no party. No Rasi, no Nino, no party, dan Savage pertama. Alter Ego Esports di game. Yang ketiga, lihat gimana positioning dari Nino yang benar-benar aman banget. Berlindung dari free hit semua banget. playernya dengan go away. Ditambah
efek heal yang terus-menerus diberikan oleh Rasi dan bahkan Rasi yang bisa last hit ke area Lord yang kedua, Ji, bayangkan. Wow, Lordnya berhasil diselesaikan oleh seorang Rasi dengan sangat baik. Instant replay ini bencana untuk pasukan RRQ. Alter Ego mendapatkan 4.000 gold difference dan Nino tidak tergapai sama sekali. 8-0-4 Mas Radit. Wow, Nino carry the games untuk di game yang ketiga. Savage yang dihasilkan membuat kecomplangan lagi dari segi gold antara Alter Ego Esports dan juga RRQ. Meskipun dari Lord yang kedua mereka belum berhasil menghadiahkan best turret nih. Tapi balik lagi, pressure dari Super Wave Minion masih ada di area top lane dan juga bottom lane. Sehingga semua inner turret dari RRQ berhasil dihancurkan. Oke, berarti secara tidak langsung mereka udah tahu power dari RRQ adalah berada di arah Finn. Finn paksa time journey-nya. Iya. Finn hilangkan time journey-nya, team fight akan cukup timpang karena Udil punya time journey. Dan di sisi sebaliknya, Finn tidak akan mengeluarkan time journey. Dia memilih ke arah satu flicker yang notabene-nya 120 detik di berbanding sekitar 30 something. Iya, bener banget. Dan dari in-game equipment by Dunia Games kita lihat Skylar dengan ada Wind of Nature di tangan Skylar membuat dirinya kalau 1v1 situations melawan Nino ini akan lebih sustain lagi. Mengingat Nino nggak punya Wind of Nature, dia benar-benar fokus untuk Malefic Roar dan juga menjual boots-nya diganti dengan Athena Shield. Membuat dirinya akan lebih sustain lagi dari magical damage yang bisa dihasilkan baik dari Vayne ataupun dari Clay nih. Alright. Pasukan Alter Ego mereka mendominasi dengan 5.000 gold difference kali ini. Kalau bisa dibilang walaupun jungle-nya ketinggalan 500 gold. Tapi sisi gold lanernya lihat Nino dengan full item. Bahkan Nino nggak bisa dipegang sama sekali. Nggak bisa. Dia mau di burst, masih ada Rasi. Masih ada Udil di sana, tapi Lemon mencoba untuk memancing keributan. Heavy spin didapatkan, telah keluar begitu saja. Tidak mau ada trigger disiplin yang dikeluarkan oleh Vayne. Sally Boy dan Miracle Boy ini akan coba dipukul mundur kali ini. Dengan damage yang cukup luar biasa besar dari Skylar. Ya, tapi ini 17 detik menuju ke arah Lord yang ketiga dan Sally Boy ini nggak akan ada heavy spin nih untuk sementara waktu. Sekitar masih cooldown 20-30 detik lagi tapi di area mid lane. Oke, Lemon memberikan dirinya depan Wild. Lemon akan ter-take down. Melee satu strong Nino membuat team fight di arah Lord akan sangat timpang. 4 versus 5 bukan hal yang adil untuk pasukan Sang Raja. Wow, ini benar-benar susah banget untuk RRQ 4 melawan 5 tanpa adanya forward laner yaitu Lemon. Membuat free untuk Lord yang ketiga di tangan Alter Ego Esports. Dan yes, Sally Boy retribution 6 poin. Go away di pop up dari seorang Nino. Dan ke arah belakang sana tertinggal kayak seorang diri tapi masih bisa men-pick up. Skylar! In the bottom lane! Fokus ke arah base-nya. Gak peduli apapun terjadi. Dan again, Skylar berhasil melakukan endgame kah? One last hit! Skylar gagal! Oh my God! Mereka langsung recall. Gagal untuk mendapatkan endgame. Almost is never enough. Almost is never enough. Skylar langsung terdeteksi dan pasukan RRQ gagal untuk melakukan cancellation recall kali ini. Heavy spin yang sangat baik dari Sally Boy. Somehow one last hit terakhir karena base-nya itu bisa didinai dengan mendorong Skylar yang tadi menggunakan flickernya. Dan untuk kali ini Lord bergerak Ji ke area mid lane dari RRQ. Ini bencana. No Skylar. Sally Boy berada di garis depan mulai masuk. Time journey belum dikeluarkan. Sally Boy dan Miracle Boy. Heavy spin mencoba dipaksa begitu saja. Dan lihat goodness nya membuat Alter Ego harus kehilangan satu buah Lord dengan cepat. Finn maka dibalikan kembali keadaannya. Nino terperangkap. Dibalikan kembali keadaannya. Lemon di garis depan. Western Trajan berhasil mendapatkan Lemon. Immortality-nya pecah. Udil bertahan di garis depan dengan ada immortality yang dimiliki dan Sally Boy still survive. Sally Boy tidak ter-take down. What a play from Alter Ego dan juga RRQ. Embel ada pada tepuk tangannya. Luar biasa, dua tim yang hebat kali ini. Tim fight kembali terjadi. Mencoba untuk melakukan endgame dengan cukup cepat. Fokus ke arah base-nya. Tapi lihat, Rasi di sini tidak memiliki mana yang cukup banyak. Skylar tidak bisa memberikan damage. Sedangkan Nino-nya berhasil men-take down. Albert one last hit. Fokus di garis depan. Masih ada Nino bersama dengan seorang Rasi. Deden from Bogor untungnya masih memiliki pasif yang cukup banyak. Kurt Altar terpancing begitu saja. Memaksa menuju ke arah backline. Fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun yang terjadi. Base-nya terengkus sangat besar. Dan Alter Ego mematahkan dominasi Sang Raja. Alter Ego Esports mematahkan dominasi Sang Raja. Membuat Raja dari segala raja tunduk pada Alter Ego Esports. Sang Raja harus tunduk di bawah kekuatan Alter Ego.
Wow, kemenangan yang dinantikan dan gak ada lagi. Poin penuh untuk RRQ.